Hi friends, how are you today? Hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen lagi. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang ketiga. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Tuhan, kami mau memulai pelajaran hari ini Tuhan. Dan biarlah kami bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Dan kami bisa menyerap dengan baik sehingga kami mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang apa itu bertobat. Nah, teman-teman pernah dengar kata ini atau sering disebutkan mungkin di gereja, di sekolah, atau dimanapun ketika kita ada dalam lingkungan kerohanian. Nah, bertobat itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman harus tahu, Mr. Viko akan cerita dari awal dulu. Ketika manusia berdosa, sebenarnya manusia itu terpisah dari Allah. Jadi ketika ada dosa dalam kehidupan kita, kita harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Kalau kita melakukan satu dosa, kita harus mengingat. Hari ini kita harus mengingat bahwa sebenarnya ketika dosa itu kita lakukan, maka kita akan terpisah daripada Allah. Waduh, jangan sampai ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi kalau kita itu terpisah dari Allah karena dosa? Maka kita perlu untuk memulihkan hubungan kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui pertobatan. Teman-teman, Mr. Viko mau ajarkan yang pertama, yaitu adalah bahasa Ibrani yang digunakan untuk bertobat. Maka bahasa Ibrani itu menggunakan kata shu, artinya berputar atau kembali, berbalik kembali kepada Allah, berputar arah. Jadi artinya kalau kita berjalan lurus kepada dosa, begitu kita bertobat artinya kita kembali kepada Allah, tidak melihat lagi kepada arah dosa tetapi melihat kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak hanya bahasa Ibrani, tetapi kita juga akan belajar bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata metanoia. Metanoia ini artinya perubahan hati. Apa sih yang dimaksud? Pertobatan yang nyata, yang terlihat dari pikiran kita, tindakan kita, sikap kita, perkataan kita, hati kita, semuanya yang ada dalam kehidupan kita ini, kita berbalik kepada Tuhan. Jadi perubahan itu terlihat dari semua yang ada dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kalau kita bertobat, berarti kita harus memutar arah kita yang tadinya kepada dosa, mulai kembali kepada Tuhan Yesus. Pertobatan itu merupakan awal dari kehidupan yang baru. Jadi kalau teman-teman memulai untuk bertobat, maka akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi ini merupakan syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Allah. Jadi pertobatan itu penting banget teman-teman. Ketika kita bertobat, maka keselamatan yang daripada Allah itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Pertobatan itu apakah dilakukan hanya sekali aja? Tidak. Pertobatan itu dilakukan setiap hari. Setiap manusia pernah berdosa, bukan? Pernah melakukan kesalahan. Mr. Viko juga pernah melakukan kesalahan. Itu sebabnya Mr. Viko melakukan pertobatan setiap hari, minta ampun sama Tuhan, memohon sama Tuhan supaya memperbaiki kehidupan Mr. Viko. Ada kehidupan yang baru yang seperti Mr. Viko tadi katakan. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa pertobatan itu syarat mutlak untuk kita diselamatkan. Seperti contoh yang ada di buku paket, teman-teman. Teman-teman kalau baca di buku paket, ada kisah tentang Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Itu terletak di dalam Matius 26. Nanti teman-teman bisa baca di Alkitab. Tetapi
Hebatnya Petrus adalah dia mau untuk bertobat. Dia tidak mengulangi kesalahannya. Teman-teman harus tahu bahwa di dalam pertobatan kita membutuhkan Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus, dia tidak bisa memberikan dirinya sendiri untuk bertobat, tetapi dia butuh Tuhan Yesus untuk mengubahkan kehidupannya. Jadi di dalam bertobat, kita kembali kepada Yesus dan kita minta ampun kepada Yesus. Tidak hanya itu, kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya yang tadinya kita hidup semaunya kita, menjalankan apa yang menjadi maunya kita, tetapi ketika kita sudah mulai bertobat, Tuhan itu yang memimpin kita. Tuhanlah yang menuntun kita. Dari setiap pikiran kita, tindakan kita, kata-kata kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kita. Jadi yang terakhir, Mr. Viko mau mendorong teman-teman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kesalahan itu berkali-kali. Begitu kita tahu bahwa apa yang kita lakukan salah dan itu tidak benar, maka segera kembali sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Oke teman-teman, itu saja yang kita bisa pelajari hari ini. Mr. Viko minta teman-teman baca di buku paket di bab 3 poin A dan poin B, supaya kita bisa lebih mengerti lagi dan segera kerjakan tugas-tugasnya yang akan segera Mr. Viko kirim. Oke? God bless you, and kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, ajarkan kami Tuhan untuk kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau belajar untuk bertobat di dalam Engkau Tuhan, dan tidak mengulangi kesalahan kami lagi, sehingga Engkau mengubahkan setiap kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke friends, I'll see you next week. Bye-bye.